Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah penulisan karya ilmiah yaitu Ibu Profesor Dr. Yanti Fitriya MPD serta Ibu Ingria Karisma. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Dina Fortuna dengan NIM 2312148 mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri PTN. Pada kali ini saya akan memaparkan hasil penelusuran saya terhadap salah satu website jurnal ilmiah, yaitu Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, yang dapat diakses melalui laman jurnal.unpo.ac.id. Nah, pada yang pertama kali kita bahas ialah bagian judul jurnal. Jurnal yang saya telusuri adalah Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan atau JPK. Jurnal ini bergerak dalam bidang pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan Pancasila dan juga pendidikan kewarganegaraan. Kemudian, selanjutnya kita akan membahas mengenai halaman utama atau homepage yang terlihat di layar seperti ini. Pada tampilan awal atau halaman utama ini biasanya terlihat nama jurnal di bagian atas, yaitu ini. Terus kemudian disertai dengan menu navigasi, yaitu Home, Current, Archive, Announcement, dan juga About. Selain itu, pada halaman ini juga ditampilkan informasi umum mengenai jurnal serta artikel-artikel terbaru yang telah diterbitkan seperti yang terlihat pada layar seperti ini. Halaman utama ini berfungsi sebagai pusat informasi awal bagi pengguna dalam mengakses keseluruhan isi jurnal. Isi dari homepage jurnal ini ialah JPK, Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan ialah jurnal ilmiah yang dikelola oleh jurusan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. JPK ini bertujuan dan memiliki ruang lingkup untuk mempublikasikan hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan studi kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan politik, pendidikan hukum, pendidikan moral, dan pendidikan multikultural. Artikel yang telah diterbitkan ini berasal dari peneliti, akademisi, profesional, dan praktisi dari seluruh dunia. JPK ini diterbitkan 2 kali setahun, yaitu pada bulan Januari dan juga bulan Juli. Artikel ini diterbitkan di jurnal JPK harus memiliki persyaratan yang ditetapkan oleh tim redaksi. Tim redaksi ini berhak mengubah editorial dan juga sistem penulisan tanpa mengubah isi manuskrip dari penulis. JPK ini terakreditasi pada peringkat Sinta 4 oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Indonesia. Kemudian kita akan membahas mengenai menu navigasi pada website ini, website jurnal ilmiah ini, yaitu ada Home, Home, Friends, Archive, Announcement, dan juga About. Nah, pada menu Home ini berfungsi untuk kembali ke halaman utama jika menu navigasi seperti Friends, Archive, Announcement, dan juga About ini dibuka. Kemudian menu About berfungsi berisi informasi mengenai profil jurnal ini. Nah, di sini kita bisa melihat tentang jurnal, about jurnal. Fokus dan cakupan jurnal ini ialah pendidikan kewarganegaraan, pendidikan politik, pendidikan hukum, pendidikan moral, pendidikan multikultural. Dan kemudian ada proses peninjauan sejawatnya. Setiap artikel diterbitkan yang di jurnal ini melalui proses peninjauan terlebih dahulu. Kemudian ada kalkulasi publikasi, infonya. Publikasi ini pada jurnalnya menerbitkan 2 kali setahun, yaitu pada bulan Januari dan juga bulan Juli. Kemudian ada kebijakan akses terbukanya, dan juga info dari pengarsipan digital, dan juga pemeriksaan plagiarisme, serta sponsor, kemudian ada sejarah jurnalnya seperti apa. Semuanya ada pada bagian About. Nah, pada menu Current Issue menampilkan edisi terbaru pada jurnal. Nah, seperti ini terlihat dari volume 11 nomor spesial ini, yaitu pada tahun 2026, dapat artikel terbaru yang berjudul Isu Civic Education and Multicultural Education. Kemudian pada menu Archive, memang edisi-edisi sebelumnya. Nah, pada itu kita bisa lihat pada edisi pada bulan Juli, pada bulan Juli 2025, pada bulan Januari 2025, Juli 2024, kita bisa lihat pada menu navigasi bagian Archive. Dan sedangkan pada menu login dan register ini digunakan untuk mengakses sistem jurnal bagi penulis maupun pengguna yang terdaftar. Misalnya kita udah sebelum punya akun nih, berarti kita harus register dulu. Jika sudah terdaftar, berarti kita tinggal login.
Kemudian kita akan membahas bagian edisi terbitan atau isu volume. Pada bagian kurens isu maupun pada bagian archives, ini ditampilkan edisi jurnal maupun arsip, ditampilkan edisi ini berdasarkan volume. Volume ini nomor dan juga tahun terbit. Hal ini menunjukkan bahwa jurnal ini diterbitkan secara berkala dan juga terstruktur sehingga memudahkan pembaca dalam mengidentifikasi dan waktu penerbitan suatu artikel. Kemudian ada daftar artikelnya seperti yang kita lihat ini. Dalam setiap edisi terdapat daftar artikel yang disajikan dengan informasi berupa ini, berupa judul artikelnya seperti ini, kemudian number every together, model as refer to import story understanding, kemudian ada nama penulisnya itu Fahira Al-Zahra, ya, serta tautannya untuk mengakses artikel secara lengkap. Seperti ini kita bisa mengakses PDF artikelnya dari sini. Perjanjian ini memudahkan kita dalam memilih artikel sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian bagian abstrak artikel. Dapat kita lihat bagian ini salah satu artikel. Pada saat membuka salah satu artikel, yaitu bagian implementation of project-based learning to increase student creativity in particular education subjects. Kita lihat artikelnya. Nah, di sini dapat bagian abstrak. Kita lihat abstrak yang terletak di awal tulisan seperti ini. Abstrak ini memuat ringkasan penelitian yang mencakup latar belakang, tujuan penelitian, metode yang digunakan, serta hasil penelitian. Keberadaan abstrak ini sangat penting karena memberikan gambaran umum mengenai si artikel secara singkat dan juga jelas. Kemudian, penulis dan afiliasi. Pada artikel juga mencantumkan informasi mengenai penulis. Nah, pada contohnya pada artikel ini nama penulisnya Lima Aulia Faiza dan juga Umi Khotimah. Dan afiliasinya yaitu Universitas Sriwijaya. Informasi ini menunjukkan identitas akademik penulis serta menjadi indikator kredibilitas penelitian yang dilakukan. Kemudian pada doi atau link artikel bisa kita lihat pada yang pada apa tadi. Setiap artikel itu umumnya dilengkapi dengan doi. Ini seperti ini, DOI atau tautan permanen seperti ini. Ini berfungsi sebagai identitas unik suatu artikel ini yang memudahkan dalam proses pencarian, pengaksesan, serta penyusunan citasi dalam karya ilmiah. Kemudian kita akan membahas mengenai template atau panduan penulisan pada jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan ini. Bisa kita lihat dari bagian ini. Ada tulisannya di bagian samping samping ini, bagian bawah ada mereknya template jurnal. Kita klik. Di sini bisa kita lihat pada bagian About atau author guide tersedia panduan penulisan bagi penulis yang ingin menerbitkan artikel. Nah, panduan ini mencakup format penulisan. Seperti ini, panduan ini mencakup format penulisan, struktur artikel ilmiah, serta aturan citasi yang harus diikuti. Seperti panduan yang terlihat pada layar ini. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseragaman dan juga kualitas artikel yang diterbitkan. Nah, di sini kita bisa lihat jurnal ini diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Sebagai penerbit, universitas ini bertanggung jawab dalam pengelolaan penerbitan serta menjaga kualitas jurnal ilmiah yang dipublikasi. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan ini merupakan jurnal ilmiah yang memiliki struktur yang lengkap, sistematis, serta mudah diakses oleh pengguna. Jurnal ini menjadikan berbagai artikel yang relevan dalam bidang pendidikan Pancasila dan khususnya bagian pendidikan kewarganegaraan.
Nah, demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.